Manusia ingin sesuatu yang instan, sering mengabaikan, sering memotong proses karena tidak sabar melalui proses. Jadi perlu proses, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, terlebih-lebih kedua mempelai. Di jalan panjang yang dilalui Yusuf adalah ujian kesulitan hidup, sampai dengan dia dijadikan sebagai budak, ujian yang pertama. Dan kemudian setelah dia tumbuh dewasa, maka ujian yang kedua adalah ujian syahwat, ujian nafsu, fitnah dunia. Karena Yusuf diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketampanan separuh dari seluruh manusia. Itu ujian yang berat. Makanya kalau orang-orang yang dulu apabila ingin anakmu ganteng, makanya kan diperintahkan, diajarkan untuk membaca surat Yusuf. Maksudnya ganteng nih, nang usahawan ganteng ni Yusuf deh. Si persiajari kisah Nabi Yusufi, maka pribadinya akan tampan, akan indah seperti pribadi Yusuf, bukan wajahnya. Wajahnya ganteng dengan Yusuf, maka akan banyak manusia yang susah. Markar itu yang non merdu, hidup merdu halal. Karena Yusuf, sebagaimana dikatakan oleh imam-imam tafsir, apabila ada seorang yang mengandung, mungkin kandungannya 7 bulan, 8 bulan, apabila dia melihat ketampanan Yusuf, maka akan melahirkan. Memperganteng Yusuf. Apabila dia yang menjelang anak gadis, belum datang bulan, melihat wajah Yusuf, maka akan datang bulan. Makanya tidak mungkin, makanya itu menjadi fitnah. Yusuf dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala separuh dari ketampanan seluruh umat manusia. Jadi jangan berharap kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketampanan seperti ketampanan Nabi Yusuf. Dan justru itu yang menjadi fitnah bagi Yusuf alaihissalam, yang membawa kepada majikannya yang tertarik dengan dirinya, maka itu fitnah syahwat. Dan dia juga lolos dari ujian ini dengan jalan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayya. Ya Rabbku, sesungguhnya penjara itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada perbuatan-perbuatan yang mereka seru, yang mereka ajak aku untuk melakukannya. Maka Yusuf memilih di penjara, hidup terkurung namun bebas dari jeratan hawa nafsu. Itu pilihan Yusuf. Karena kalau tidak, maka dia akan tergerumus, karena dia akan tergelincir, karena dia tahu kapasitas dirinya. Ujian hidup yang kedua dari Yusuf alaihissalam adalah godaan syahwat. Kemudian amarah. Ketika dia telah menjadi pembesar Mesir, menjadi bendahara Mesir, setelah saudara-saudaranya mengakui kesalahannya dengan proses yang panjang, maka dia memaafkan semua saudara-saudaranya tersebut. Jadi Yusuf menjadi pribadi yang pemaaf, pribadi yang lapang, dengan memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya yang telah membuangnya, memaafkan juga wanita-wanita yang menjebak dan yang memfitnahnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ujian hidup ini adalah terangkum di dalam 3 hal tersebut tadi. Ujian kesulitan hidup, ujian syahwat, kemudian ujian jiwa.
Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Prof. Mahathir Muhammad. Kita tahu bagaimana kuat kepribadian beliau. Karena dalam usia 90 tahun lebih bisa menjadi Perdana Menteri deh. Masih bisa memikirkan orang banyak. Masih bisa mengelola negara yang besar. Padahal usianya telah lebih di atas 90 tahun. Itu Mahathir Muhammad. Karena dia menyadari, katanya ada 3 kunci manusia yang harus diperhatikan, yang dengannya manusia itu akan besar. Yang pertama harus dikelola dengan baik dan benar adalah mind, yaitu pikiran. Kemudian body, yaitu tubuh ataupun fisik. Kemudian soul, yaitu jiwa. Jadi dalam hal ini, kalau istilah sekarang, Ananda Mukhtar telah mendapatkan soulmate-nya, soulmate, belahan jiwa. Mudah-mudahan bisa sejiwa. Makanya saya kasih tahu rahasianya untuk Ananda Mukhtar dan Bella. Ini rahasia kan? Rumus daripada berumah tangga itu, rumus daripada pernikahan itu adalah 1 dikurang setengah ditambah 1 dikurang setengah sama dengan 1. Apa lu? Berumah tangga pun harus ada rumusnya. 1 dikurang setengah ditambah 1 dikurang setengah sama dengan 1. Ada sini guru matematika. 1 adalah 1 jiwa kita, 1 suami, kurang setengah. Setengah itu adalah ego. Karena manusia memiliki ego. Kalau egonya tidak dikurangi, tetap 1 ditambah 1, maka tidak akan jalan, jadinya 2. Karena harus rela, harus ada yang mengalah. Jadi ibarat bermain layang-layang, kayak ada saatnya diulur, ada saatnya ditarik. Makanya yang Nabi pesankan, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang kiri yang paling atas, dan itu adalah yang paling bengkok. Apabila kamu berusaha meluruskannya, maka niscaya dia akan patah. Dan patah berarti menceraikannya. Karena nggak mungkin wanita itu lurus. Karena takdir daripada wanita adalah bengkok. Kenapa diciptakan dari tulang rusuk? Karena rusuk adalah sesuatu yang harus diapit. Maka rusuk adalah sesuatu yang harus dijaga. Makanya suami adalah sebagai penjaga untuk istrinya. Makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri diciptakan dari tulang rusuk, yaitu adalah maksudnya untuk dijaga, untuk dilindungi. Tidak diciptakan dari tulang kaki yang menjadikan dia kuat untuk diinjak-injak. Jadi jangan pernah menginjak istri, karena istri tidak tercipta dari tulang kaki ataupun dari tulang tangan, sehingga istri hanya sekedar sebagai pembantu deh. Karena gogo markari jadi tangan cipta dia. Istri diciptakan dari tulang rusuk. Maka berusahalah engkau bersenang-senang dengannya dalam kondisi bengkok. Bagaimana caranya? Maka perlu diterapi. Makanya ada terapi kan. Gimana diterapi biar dalam kebengkokannya itu tetap bisa beroleh kebaikan yang banyak. Karena sesungguhnya perjalanan pernikahan itu adalah sesuatu yang mustahil apabila diperturutkan dengan ilmu logika. Karena terdiri dari 2 pribadi yang berbeda, 2 individu yang berbeda, 2 karakter dan sifat yang berbeda. Namun
perbedaan tersebut adalah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fungsi yang harus diemban masing-masing. Makanya harus dikenali kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri, dan selanjutnya apabila telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan, maka diarahkan bagaimana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan supaya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dzurriyyat, yaitu anak keturunan. Waja'alna lil muttaqina imama. Telah sebelumnya dimohon diberikan keturunan yang bisa menjadi qurratu a'yun, yang menjadi penyejuk mata apabila secara bahasa. Yang dimaksud adalah penyejuk hati, di mana anak-anak menjadi penenang jiwa, di mana anak-anak bisa menjadi harapan baik di dunia, terlebih-lebih lagi nanti di akhirat, karena mereka merupakan lahan investasi bagi orang tuanya untuk menyambung kebaikan-kebaikan. Waja'alna lil muttaqina imama, dan kemudian agar dijadikan anak-anak tersebut sebagai imam-imam, sebagai ikutan-ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu adalah cita-cita setiap pribadi-pribadi yang beriman, yang menghendaki anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi untuk Ananda Mukhtar dan Ananda Bella, dimulai beberapa pekan yang lalu, mudah-mudahan, dan alhamdulillah tidak seperti cerita itu kan, ada cerita yang mengatakan apabila di zaman sekarang ini terkadang suatu pasangan itu apabila di malam pertama maka zikirnya alhamdulillah, malam kedua masya Allah, malam ketiga la haula wala quwata illa billah, malam kelima innalillah. Ini udah hampir 3 pekan lewat, berarti sudah lewat ya. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik, menjadi langkah. Udah posting mungkin memasuki langkah baru kan. Mudah-mudahan langkah-langkahnya itu adalah dalam rangka keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini, sebagai ciri daripada di antara generasi milenial itu adalah mudah bete. Makanya perlu mencontoh kepada Yusuf alaihissalam, karena apabila Yusuf alaihissalam mungkin seperti anak-anak milenial sekarang, nggak jadi surat Yusuf itu. Mungkin dia akan pasang status, akan gantung diri, ganteng-ganteng begini, kenapa jadi pembantu? Buat apa ganteng jadi pembantunya? Lebih baik mati ya. Tidak seperti anak-anak milenial, ada yang ditinggal pacar stres, habis pulsa stres, mati lampu stres, habis data stres. Jadi ketergantungannya semakin banyak dengan yang berada di luar dirinya. Begitu juga dengan tontonan idola. Banyak idola-idola yang salah yang diperoleh dari medsos, dan itu adalah berasal dari terkadang, karena ketika kita belajar ilmu parenting warna, ilmu sanari, ilmu tentang pendidikan orang tua, karena apabila diselidiki menurut para ahli, banyaknya manusia-manusia yang terpapar di luar sana, baik itu terpapar narkoba, terpapar pergaulan bebas dan sebagainya, itu adalah berangkat dari rumah tangga yang salah asuhan. Karena di rumah tidak nyaman, karena ayah tidak berfungsi sebagai ayah, karena ibu tidak berfungsi sebagai ibu, sehingga anak-anak menjadi liar,
sehingga terjerumus kepada ada yang narkoba, ada yang pergaulan bebas, sehingga terjerumus dia tidak lulus dalam ujian syahwat yang kedua. Dan apabila itu juga tidak ditangani dengan benar, maka akhirnya akan terjadi jamur, kalau istilah di pasaran jamur. Ketika dengan terpaksa menikah, setelah pernikahan bubar, maka hadir jamur. Istilah jamur itu adalah janda di bawah umur. Itu jamur. Setelah tidak tahan menjamur karena kebutuhan ekonomi terdesak dan sebagainya, maka hadir jagung bakar. Ada jagung bakar, jabelai tanggung baru mekar. Itu jagung bakar. Kadang sadar kita dong sedia jagung bakar nih, nanti juga ada martimu sudah. Itu istilah-istilah anak zaman now itu. Tanya orang tua, jangan ketinggalan informasi. Karena terkadang kita anggap anak-anak kita itu baik, terkontrol dan sebagainya.